Oke, sebentar. Koko akan ganti sebentar. Oke. Nah, langsung aja. Hari ini seperti judul yang kalian udah lihat di flyer ya, kita akan membahas mengenai why YOLO Project. Kita akan bahas mengenai kenapa sih YOLO Project. Artinya apa sih? Maksudnya gini, kenapa saya perlu join project ini? Oke. Kenapa? Karena kita perlu mendefinisikan why sebelum how. Oke, kita perlu mendefinisikan why sebelum how. Kita perlu tahu kenapa kita melakukan sesuatu sebelum bagaimana melakukannya. Jadi minggu depan kita bahas soal how to do it. Gimana sih kita ngejalanin YOLO Project ini. Tapi di minggu ini kita membahas mengenai bagaimana apa alasan kita masuk dan mau ikut dalam movement ini. Nah, karena begini, kalau seandainya alasan kita join di YOLO Project ini kurang tepat, nanti pas ngejalaninnya itu akan jadi berat. Oke. Waktu ngejalaninnya mungkin kita jadi gampang nyerah waktu ketemu tantangan. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, why-nya benar, maka waktu kita ngejalanin ya sekalipun nih banyak tantangan, banyak kesulitan nanti waktu ngejalanin harus bayar harga dan sebagainya, kita pasti akan tetap ngejalanin. Yang mengerti katakan amin. Sama kayak Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tahu persis tujuannya adalah untuk mati di kayu salib. Kalau seandainya nih, why-nya, kenapanya Yesus turun ke dunia itu nggak kuat, oke, pasti Tuhan Yesus akan mulai susah untuk ngejalaninnya, benar ya? Karena dia tahu nih, dia akan dikhianati, dia akan diludahi, dipukul, dihina, bahkan dia harus pikul kayu salib sampai naik ke bukit Golgota dan disalib di sana. Kalau dia pikirin semua itu dan dia nggak punya alasan yang kuat, mungkin dia akan menyerah. Tapi dia nggak nyerah, karena dia tahu why I came to this earth. Kenapa aku lahir ke dunia ini? Karena aku mengasihi. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Oke, jadi balik lagi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Yesus tahu persis nih dia datang ke dunia bukan hanya karena disuruh bapaknya gitu ya, tapi karena dia sendiri pribadi Tuhan sendiri yang mengasihi setiap umat manusia. Contoh lainnya gini, kalau why kita kuat, maka ngejalaninnya how-nya itu akan mudah. Misalkan teman-teman di sini ada yang akan kuliah atau yang sedang kuliah atau mungkin yang sudah ngelewatin masa kuliah. Terus misalnya kamu ditanya nih, kenapa kamu ambil jurusan ini? Misalkan kamu kenapa ambil jurusan hukum? Kalau misalkan ada dua jawaban, kira-kira yang mana yang lebih powerful? Jawaban yang pertama begini, saya ambil jurusan hukum karena aku disuruh orang tua. Oke. Yang kedua nih, kenapa kamu mengambil jurusan hukum? Karena kamu mau memperbaiki hukum yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira nih yang mana yang akan lebih excited ngejalanin kuliahnya? Koko yakin banget yang kedua. Ya, yang kedua karena dia punya alasan yang kuat. Kalau cuma disuruh-suruh doang, waktu dia harus ngafalin pasal dan undang-undang pasti dia udah mau nyerah aja rasanya. Dan juga yang lain-lain kalian juga pasti tahu ya, kenapa ambil jurusan ini? Oh, orang tua gue suruh. Kenapa sekolah di sini? Ya orang tua gue suruh. Kalau semuanya kayak gitu, maka kita nggak akan kuat ngejalaninnya. So hari ini kita harus mendapatkan the true why. Kita harus mendapatkan apa sih alasan saya harus join di project ini. Oke. Dan waktu kita udah tahu kenapa, waktu nanti kita menjalaninya, terus kita ketemu kesulitan, kita bisa balik lagi. Oke, kita bisa balik lagi. Oh ya, dulu kenapa ya gue join YOLO Project ini ya? Oh iya, karena ini. Oke. Kita jadi semangat lagi, kita akan jalanin lagi. So today we will talk about why we do what we do. Why we join this YOLO Project. Nah, YOLO adalah singkatan dari You Only Live Once. Ya, pasti udah banyak yang tahu dan dengar. YOLO artinya kamu cuma hidup satu kali. You only live once. Nah, banyak orang mengartikan hal ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk melakukan apapun juga yang kamu inginkan. Do whatever you wanna do.
Bahkan kalau itu dosa, bahkan kalau itu harus nyakitin orang lain, bahkan kalau hal itu hal yang memalukan, udah nggak apa-apa, jalanin aja. Toh hidup cuma satu kali, lu nikmatin deh. Selama lu bisa, lu nikmatin. Seberapa banyak kita ngelihat perilaku seperti itu di generasi kita. Oke, pacaran sembarangan. Beda iman pun dilakukan. Pacaran nggak kudus. Udah tahu salah, tapi tetap dijalanin. Berapa banyak sih kita ketemu orang yang dia udah ngerti nih, ngerokok nggak boleh, ngerusak bait Allah. Dia udah ngerti ngeberontak sama orang tua tuh nggak boleh. Tapi ya udah, you only live once. Jangan mau hidup lu terus dikekang dengan peraturan-peraturan. Jangan mau hidup lu terus dikekang dengan batasan-batasan agamawi. Udah lakuin aja yang lu pengen. Pokoknya nikmatin hidup cuma satu kali. Nah, Koko pengen kita sama-sama lihat apa kata firman Tuhan tentang hal itu. Ada ayat di firman Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Oke, Ecclesiastes 11 verse 9 ya. Koko bacain bahasa Inggrisnya. Sebenarnya Koko udah siapin di slide, tapi karena ada kesalahan teknis nggak bisa ditampilkan. Tapi Koko akan bacain aja. Tadi kan kita bilang YOLO, seringkali kebanyakan orang itu berpikir ya udah lu hidup cuma sekali, lakuin aja yang lu pengen deh. Gak usah terlalu mikirin apa kata orang, gak usah terlalu mikirin Tuhan-Tuhanan, bahkan gak usah mikirin orang tua lu, udah lakuin aja. Nah, yuk kita sama-sama lihat Ecclesiastes 11 verse 9 ya, atau Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Young people, it is wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do, take it all in. Terus kalimat berikutnya begini. But remember that you must give an account to God for everything you do. Amin. Dia bilang begini ya, lakukan apa aja yang kamu pengen, hai orang muda, enjoy setiap menitnya. Tapi ingat, kamu harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan untuk semua yang kamu lakukan. But remember that you must give an account to God for everything you do. Jadi ternyata hidup memang cuma satu kali, tapi bukan berarti bisa suka-suka. Karena at the end kita harus memberi pertanggungjawaban. Roma 14 ayat 12, teman-teman boleh catat. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Bukan tentang orang lain, tapi tentang dirinya sendiri. Roma 14 ayat 12. Artinya setiap kita nih, waktu kita selesai dari hidup kita di dunia ini, kita meninggal, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan di situ kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa belain orang lain, karena masing-masing harus memberi jawaban. Oke, di bahasa Inggrisnya dibilang begitu. Jadi setiap orang nggak bisa membela yang lain gitu ya. Setiap orang harus kasih pertanggungjawaban untuk dirinya sendiri. Nah, yang Koko mau tanya nih, apakah setiap kita, kalau seandainya hari ini Tuhan Yesus datang, atau kita yang datang duluan ke Tuhan Yesus, kita meninggal gitu ya, apakah kita cukup percaya diri, confident enough gitu untuk ketemu Tuhan dengan excited, kayak pengen ceritain apa aja yang udah kalian kerjain sama Tuhan gitu di dunia ini? Atau justru kita ngerasa kayak, aduh gue gak siap nih, karena gue ngerasa belum melakukan apa-apa buat Tuhan. Aduh Tuhan jangan panggil aku sekarang, atau Tuhan jangan datang dulu deh, aku belum siap. Nah, coba kita renungin sama-sama. Kalau seandainya hari ini, hari terakhir kita hidup, dan Tuhan Yesus panggil kita semua berderet nih, kita semua KTP-nya misalkan Kristen, atau ada yang belum punya KTP, tapi kamu udah gereja deh gitu ya, dari sejak kecil, sekolah minggu, terus kamu ketemu Tuhan. Can you give an account to God for everything that you do? Bisa nggak kita, Tuhan, aku mau cerita nih Tuhan, keren banget, masa kemarin Tuhan, ceritain gimana apa yang kita lakukan, dan kita tahu itu yang memang Tuhan inginkan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Atau kita tuh terbata-bata, kita nggak tahu mau ngomong apa. Selama ini gue hidup buat diri gue sendiri. Gue punya follower banyak, buat Tuhan tuh nggak penting. Bener gak? Oke, follower lo banyak. Oh, gue punya uang banyak, sama aja buat Tuhan juga nggak penting. Oh, nilai gue tinggi banget Tuhan, saking tingginya menembus batas surgawi. Tapi tetap aja, buat Tuhan, kok nggak bilang buat Tuhan itu nggak penting, jadi artinya kita nggak perlu dapat nilai yang bagus, nggak perlu yang lain-lain gitu ya. Tapi kok mau bilang ada hal yang terpenting yang Tuhan tuh udah sampein
tapi kita miss. Nah itu kita akan belajar hari ini. Tapi kok mau coba kita sama-sama bayangin, kalau kita coba kasih tahu nih ini dan itu, Tuhan aku udah begini, Tuhan aku udah begitu. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan minta. Kita tuh nggak siap untuk memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah lebih lagi kalau kita hidupnya main-main, hidup buat diri sendiri, nikmatin apa yang kita mau dan kita nggak peduli apa kata Tuhan, kita nggak lakuin apa yang Roh Kudus mau. Bahkan seringkali Roh Kudus sudah kasih alarm di hati kita dan kita tetap bodoh amat, kita tetap tabrak tuh pagar-pagar, kita tetap melanggar apa yang Tuhan say no. Ya, aku nggak tahu tapi mungkin ada di antara kita yang kita udah tahu nih, Tuhan gak berkenan kalau aku punya pacar beda iman. Tapi seringkali kita tabrak juga pagarnya. Nah, kita tuh gak siap doh untuk beri pertanggungjawaban sama Tuhan. Jadi perhatikan, memang hidup cuma satu kali, tapi bukan berarti kita hidup sesuka hati. Amin. Kita harus hidup dan siap untuk memberi pertanggungjawaban. Jangan sampai kita hidup happy, tapi kita nggak siap memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, so what does God want us to do? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Nah, Koko akan buat flow-nya seperti ini. Ya, flow-nya seperti ini. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama nih, aware of our sin. Sadar akan dosa kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi, sebelum ngomongin YOLO lebih jauh, Koko pengen kita semua di tempat ini sadar akan keberadaan kita, dosa kita, aware of our sin. Roma 3 ayat 23, ini cepat aja ya. Roma 3 ayat 23 bilang begini, semua orang telah berbuat dosa. Semua yang ada di Zoom ini ada 101 partisipan. Semua orang termasuk Koko juga telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap kita nih statusnya di hadapan Tuhan tuh tidak layak. Oke, dan Yesaya 64 ayat 6 bilang begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Mungkin ada yang bilang gini, oke, aku memang orang berdosa, tapi aku rajin berbuat baik, aku rajin bersedekah gitu ya, aku rajin melakukan perbuatan-perbuatan sosial ke panti asuhan ya, ke panti jompo gitu ya, dan kita banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial yang menurut kita tuh itu saleh banget gak sih, itu keren banget gak sih, tapi tetap aja kesalehan kita di mata Tuhan itu kayak kain kotor. Kok tapi gue tuh gak berbuat dosa loh kok, memang gue sih gak terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi paling enggak ya, kan gue gak ngelakuin dosa tuh kayak yang lain-lain. Nah kalau kita ngomong kayak gitu, itu kita sama kayak ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, merasa benar, lebih benar dari orang lain. Tapi tetap aja kesalehan kita di mata Tuhan itu kayak kain kotor. Koko kasih ilustrasi yang sederhana kayak gini. Siapa di sini yang kalau disuguhin minum satu gelas nih, terus sebelum kalian minum di depan mata kalian tiba-tiba dia ambil pipet gitu ya, dia ambil pipet terus dia tetesin satu tetes air got. Oke, satu tetes. Jadi segelas air putih mineral dari pegunungan di Jawa sana gitu ya. Terus ini minuman seger banget nih, langsung dari pegunungan. Tapi sebelum minum tunggu ya, satu tetes aja. Ada air kubangan di depan rumah tadi aku tetesin. Kira-kira ada gak yang mau terima? Ada gak yang mau minum? Cuma satu tetes loh, dibandingin jumlah air yang ada di gelas itu mah gak ada apa-apanya. Tapi Koko yakin kalau itu terjadi di depan mata kita nih, ditetesin gitu ya, pasti kita gak mau minum. Kenapa? Karena kita ngerasa, wah ini air gak layak untuk diminum. Bener ya? Kenapa? Airnya kotor. Loh, kotorannya cuma sedikit loh. Tetap aja air kotor. Tapi lebih banyak yang bersihnya loh. Tetap aja gue gak mau minum. Ini gak layak diminum. Nanti gue sakit. Yang ngerti katakan amin. Sama halnya kayak gitu. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku banyak berbuat baik loh. Aku banyak berbuat baik. Cuman ada sedikit aja nih. Tapi tetap aku lebih banyak buat baiknya daripada dosanya. Di mata Tuhan tetap aja itu gak layak. Amin. Jadi semua kita nih sama, yang melayani, yang belum melayani, yang ikut YOLO dan yang belum ikut YOLO, tetap aja semuanya tuh dalam keadaan berdosa. Dan kita siang hari ini harus sadar, amin, kita semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua nggak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa
mempersembahkan sesuatu yang kudus, suci, dan layak. Karena kita tidak layak. Nah, jalan keluarnya ada di sini. Roma 5 ayat 8 bilang begini. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasih kepada kita ketika kita masih berdosa. Yang mengerti katakan amin. Oke, ketika kita masih berdosa, belum kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu sudah mati di kayu salib untuk tebus kita. Kita nggak bisa bayar, Tuhan Yesus yang bayar. Harusnya kita yang kena konsekuensi dari dosa kita, tapi Yesus yang membayarnya, menebusnya, dan melunasinya di kayu salib. Dan di sini dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih. Jadi itu tanda Tuhan mengasihi kita. Itu tanda yang paling konkret, nyata. Kalau orang bilang gini, gue sayang sama lu, tapi gue gak mau berkorban, kita tuh masih ragu, benar gak sih? Tapi kalau Yesus, dia gak cuma ngomong dia mengasihi kita, tapi dia menunjukkan kasihnya ketika Kristus mati untuk kita di kayu salib, pada saat kita masih berdosa. Jadi setiap kita hari ini punya kabar baik. Gue dulu dosa, gue gak layak, kesalehan gue kayak kain kotor. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Dia mati di kayu salib waktu aku masih berdosa. Waktu aku belum melayani. Waktu aku belum berdoa, belum baca Alkitab. Tuhan Yesus udah mati buat dosaku. Jadi kasih-Nya dia tidak bersyarat. Kamu melayani dulu. Kamu tobat dulu. Kamu puasa dulu deh 40 hari baru aku ampuni. Tuhan udah mati ketika kita masih berdosa. Nah, disinilah jadi titik balik. Siapa di sini yang udah percaya sama Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Ingat ya, satu-satunya, bukan salah satunya. Nah, setiap kita yang udah percaya, maka setiap kita hari ini beroleh keselamatan. Dosanya kita sudah ditebus, dibayar oleh darah Yesus di kayu salib. Hari ini kita semua jadi orang yang bebas. Kita semua jadi orang yang penuh kasih karunia. Amin. Kita semua jadi orang-orang yang pernah nggak sih punya hutang banyak terus tiba-tiba dibayarin gitu. Ya. Kok pengen kasih ilustrasi kayak gini. Kalau kita mungkin yang udah kerja nih lebih relate lagi ya. Tapi kalau kalian suatu hari nyicil rumah nih. Kalian nyicil rumah. Terus kalian tahu nih misalkan harga rumahnya 500 juta deh gitu ya. Harga rumah 500 juta. Terus kalian cicil, misalkan contoh biar gampang ya. 1 bulan 5 juta. Kira-kira berat gak? Itu yang orang tua kita hadapi tuh. Harus cicil 1 bulan mungkin sekitar 5 juta. Terus kamu masih punya berapa? Kamu masih punya 450 juta. Misalkan gitu ya, DP-nya kamu 50 juta. Tapi sisanya kamu harus bayar nih ceritanya gitu. 450 juta dicicil. Bisa kebayang gak tuh? Berarti tiap bulan kamu dapat gaji gitu ya, langsung meluncur ke bayar cicilan rumah, KPR. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Bagi aja tuh, 450 dibagi 5. Berapa bulan kamu harus bayar? Ya, terus tiba-tiba nih, ada orang datang dan telepon kamu, Pak, kamu sisa hutangnya berapa? Waduh, masih 400 juta, Pak. Ya udah gini aja, saya lunasin ya. Kira-kira kamu pas dengar kayak gitu, lompat gak sih? Seneng gak sih? Pasti kamu akan, seriusan nih? Pasti kamu akan bener-bener, wah thank you banget ya. Mau dibayarin, dilunasin hutangnya. Itu tuh bener-bener, pasti tiba-tiba tuh rasanya plong banget gitu. Nah itu masih bisa dihitung ya, 450 juta, gue masih bisa bayar pakai gaji bulanan. Tapi bayangin ya, dosa kita tuh gak bisa dibayar pakai duit. Dosa kita tuh gak bisa dibayar pakai perbuatan baik. Jadi kita tuh harus tanggung dan gak mungkin bisa kita lunasi kalau Tuhan Yesus tidak melunasinya untuk kita. Nah jadi kita nih harusnya aware, kita nih udah bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus. Makanya di Galatia 2 ayat 20, ya Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini, hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Oke, hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Amin.
Jadi sekarang aku hidup di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan memberikan dirinya untuk aku. Jadi balik lagi, kita nggak hidup untuk diri kita lagi sekarang. Setiap orang yang aware, sadar kalau dirinya berdosa dan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk bayar dosa itu. Tuhan udah ampuni kita, bahkan selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah menyatakan Dia sayang sama kita. Sekarang waktu kita sudah ditebus, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Jadi kita ibaratnya ya, kita ini dulu nih budak dosa. Di zaman dulu budak itu dibeli, dijual dibeli, diperjualbelikan. Ya, kayak Yusuf waktu itu juga diperjualbelikan sebagai budak. Nah, seumur hidup si budak itu harus mengikuti tuannya yang sudah membeli dia. Nah, budak tuh beda sama karyawan. Kalau karyawan datang pagi pulang sore. Ya, budak ini beda juga sama pembantu. Pembantu pun gitu, datang pagi pulang sore. Kalau budak, kamu tinggal di situ selama-lamanya hidup kamu harus mengabdi kepada majikan kamu, tuan kamu. Kecuali nih, tuan kamu memutuskan untuk menjual kamu. Nah, kita semua nih sama, kita semua udah di bawah perbudakan dosa, Tuhan Yesus datang beli kita. Jadi kita benar-benar sudah bukan lagi diperbudak oleh dosa. Tapi bukan berarti kita bebas dari segala tanggung jawab. Sekarang kita punya majikan yang baru, yang namanya Tuhan Yesus. Dan Dia adalah Tuhan atas segala ciptaan. Dan Dia adalah juru selamat. Nah, setelah kita sadar akan keberadaan kita, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ke pertanyaannya. So what does God want us to do? Yang pertama kan aware of our sin. Nah, yang kedua, menyadari apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini keren banget. Di Matius Tuhan kasih two greatest things dalam pengajarannya. Dua hal terbesar dalam pengajarannya. Kalau kita perhatiin ya, ada yang pertama namanya greatest commandment. The greatest commandment. Hukum yang terutama. Dan yang kedua ada yang namanya Great Commission. Amanat agung. Oke. Jadi suatu ketika Tuhan Yesus pernah ditanya di Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, the greatest commandment. Ya, perintah yang paling besar, yang paling utama nih. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan ya, hukum Taurat dan kitab para nabi itu semua ada di perjanjian lama. Nah, kalau semua kitab di perjanjian lama dimasukin ke dalam blender terus di jus, nah sarinya akan keluar. Sarinya apa sih? 4 ayat ini. Oke, semua itu di jus gitu ya, terus dikeluarin, wah apa ya, produk hasil dari perasan semua kitab-kitab di perjanjian lama ada di sini. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus yang bilang, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Itu hal yang Tuhan minta kita lakukan. Tapi kita pasti akan anggot-anggotan. Tahu gak ya anggot-anggotan? Kita akan malas-malesan. Kita akan banyak komplain untuk ngelakuin hukum ini atau the greatest commandment ini. Kalau kita nggak sadar, kita ini udah dibayarin dosanya. Udah ditebus dosanya. Oke, kalau kita nggak sadar posisi kita nih udah berdosa, gue nggak bisa kabur, gue pasti akan kena hukuman. Terus kita nggak sadar Yesus sudah bayar dosa kita. Kita pasti akan anggap enteng the greatest commandment ini. Tapi kalau kita sadar, aware of our sin, tahu seberapa nggak layaknya kita, Tuhan Yesus yang menebus kita, maka perintah ini jadi penting buat orang-orang yang udah aware akan keberadaannya. Dan the next question is, oke Tuhan, gue mau melakukan the greatest commandment, hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gimana ya caranya? Oh, ku mau cinta Yesus selamanya gitu kan. Oh itu ya oke, itu part of mengasihi Tuhan. Kita menyembah Tuhan, oke kan. Oh gimana lagi? Oh kok aku mau pelayanan dong di gereja. Oh ya oke, siap. Kok aku mau masuk sekolah Alkitab kok. Oh yes, mantap. Itu part of
mengasihi Tuhan, bagian dari mengasihi Tuhan. Ya, salah satu ekspresi-ekspresi mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan secara spesifik kasih tahu, kalau kamu mau mengasihi Tuhan, do the great commission. Amen. Do great things. Yang pertama, greatest commandment, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, cara ngelakuin itu, kalau kamu mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu manusia, kamu lakukan apa yang tertulis di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi kalau kita mau bilang ini, Tuhan, I love you with all of my heart, with all of my mind, with all of my strength, with all of my soul. I love my neighbor as ourselves. Ya, aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Kalau kita mau melakukan hal itu, yang kita harus lakukan adalah menyelesaikan amanat agung. Gimana coba ceritanya kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita nggak bilang Tuhan yang sama Tuhan nih. Tapi kita nggak pergi dan jadikan semua bangsa murid. Kita lakuin semua hal yang baik sih, tapi perintah yang paling ujung dari kehidupan Yesus, the last command-nya Tuhan Yesus, malah dia bilang the great commission. Berarti ini misinya nih, hal yang penting nih, dan Yesus pesankan ini di akhir keberadaannya, waktu dia belum naik ke surga. Ya, waktu dia udah mau naik ke surga, dia kasih pesan ini. Dan dia naik ke surga. Jadi ini pesan yang sangat penting. Sama kayak orang tua kita atau mungkin opung kita, opa oma kita yang udah dalam keadaan sekarat, terus dia kumpulin semua anak cucu dan keluarga, terus dia bilang ini saya mau kasih pesan-pesan terakhir. Itu pasti pesan-pesan yang sangat penting. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk duduk dan ngomong pesan-pesan terakhir. Itu pasti pesan yang sangat penting. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dia kasih pesan terakhirnya, pesan yang sangat penting, yaitu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Koko yakin banget waktu Yesus nanti datang kembali, itu juga hal pertama yang akan Tuhan Yesus tanyakan. Waktu kita mati dan meninggal dunia, ketemu Tuhan, Koko juga yakin dan percaya itu hal pertama yang akan jadi topik obrolan sama Tuhan Yesus. Jadi pastikan kita siap memberi pertanggungjawaban. Oke. If we truly love God, we will make His last command our first concern. Kalau kita beneran cinta sama Tuhan, ngucap syukur untuk pengorbanannya di kayu salib buat dosa kita, kita pasti akan melakukan amanat agung. Kita akan membuat perintahnya yang terakhir menjadi prioritas utama hidup kita. Sekarang gini, kalau mau dipikir-pikir, apa yang Yesus lakukan selama dia melayani di dunia? Apa yang Yesus kerjakan selama dia ada 3,5 tahun sebelum di kayu salib? Dia go and make disciple. Dia go from heaven to earth. Dan di situ dia cari 12 murid. Dari 12 murid itu berkembang menjadi banyak, jadi 120 murid. Dan sampai hari ini gitu ya, Tuhan Yesus membuat movement discipleship sejak dia ada di dunia ini. Itulah yang Yesus lakukan. Dan harusnya ya, sekarang waktu Yesus pergi, dia tuh kayak memberikan tongkat estafetnya ke kita. Sekarang giliran kamu yang lakukan. Tapi jangan sedih, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi apa yang Yesus pesankan adalah apa yang Yesus sudah kerjakan dan teladankan selama dia hidup. Jadi Yesus tuh gak nyuruh-nyuruh doang, dia juga ngelakuin toh. Nah sekarang dia bilang, sekarang giliran kamu. Tapi kamu jangan takut, aku akan memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan jadi saksiku. Amin. Jadi kalau hari ini kita mengaku sebagai murid Kristus, sudah semestinya kita mengikuti teladan Yesus. Oh, Yesus dulu waktu hidup ngapain? Dia memuridkan. Oke, berarti waktu aku sekarang hidup, aku akan memuridkan juga. Aku akan go and make disciple. So, kesimpulannya adalah begini. Why we join YOLO project? Oke. Jawabannya adalah ini. Because that the simple way
to show our love to God and others. Oke, kenapa kita ikut YOLO Project? Karena itu cara yang paling sederhana dan yang paling real untuk bilang I love you God, I love you, and I love my neighbors. Cara yang paling sederhana, cara yang paling cocok, cara yang paling pas untuk bilang Tuhan aku sayang sama kamu. Untuk bilang aku juga mengasihi sesamaku manusia. Kalau kita mau ngomong itu kan gampang, tapi menyatakan kasih itu harus dengan perbuatan. Dan perbuatan apa yang kita harus lakukan? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Yang mengerti katakan amin. Jadi kok mau kita sama-sama punya fondasi ini. Kenapa sih kamu join YOLO Project? Karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi sesamaku. Karena aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi sesamaku, maka aku join YOLO Project ini. Supaya aku bisa pergi dan menjadikan orang-orang di sekitarku adalah murid Kristus juga. Kenapa kamu begitu pengen ngelakuin itu? Karena kalau kamu tahu apa yang Yesus sudah lakukan buat hidupku, kamu akan ngerti kenapa aku pengen melakukan itu juga buat dia. Amin. Yesus sudah mati bagiku, menebus dosaku. So, karena kita mengasihi Tuhan, sudah semestinya kita menjadikan perintah terakhirnya sebagai prioritas utama kita. Yang mengerti, katakan amin. Nah, that is the why, oke? Itulah yang menjadi dasar kenapa YOLO Project ini ada. Karena kita mau men-trigger, kita mau membangkitkan orang-orang yang punya concern yang sama. Oke, ada banyak orang Kristen concernnya bukan lagi amanat agung. Malah seringkali amanat agung diabaikan. Gerejanya tetap jalan, gerejanya juga besar gitu ya. Pujian penyembahan juga luar biasa, tapi yang terpenting itu tidak dilakukan. Dan kok nggak mau kita seperti itu, amin. Gereja banyak, yang gede banyak, yang hebat banyak, yang punya pengaruh followernya banyak banget. Tapi gereja yang benar-benar mengerjakan isi hatinya Tuhan, mungkin nggak banyak. Dan orang Kristen pun sama, banyak. Tapi yang benar-benar concernnya benar, belum tentu banyak. So hari ini seberapapun yang ada yang join, yuk kita sama-sama make his last command our first concern. Kalau kamu sayang sama Tuhan, kamu akan menjadikan perintahnya sebagai prioritas utama. Perintah yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Gimana cara lakukannya? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Itu cara kita melakukannya. Kenapa aku harus melakukan hal itu? Karena aku mengasihi Tuhan yang telah mati bagi dosaku. I aware about that. Oke, itu adalah why we do this YOLO project. Nah, Koko mau kasih kita beberapa hal tentang YOLO ini. Yang pertama, Koko sebutnya project timeline, ya. Jadi jadwal project ini tuh kayak gimana sih? Di bulan November kita akan fokus mengequip, memperlengkapi semua orang yang join sebagai member YOLO Project. Apa yang akan di-equip adalah hal-hal yang praktis tentang bagaimana kita bisa membangun hubungan, mendoakan orang yang akan kita bawa untuk mengenal Yesus. Again ya, fokus kita bukan mengubah agama seseorang, tapi mengenalkan pribadi Yesus. Oke. Nah, itu semua dilakukan di bulan November. Di setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah, yang kedua, timeline kita adalah di bulan Desember kita akan melakukan outreaching. Ini adalah masa di mana kita akan mengundang atau ngajak orang-orang yang kita mau bawa kenal Yesus. Yang sudah kita bangun hubungan sejak bulan November, kita bawa untuk kenal Yesus di bulan Desember. Ibaratnya gini, di bulan Desember kita kasih kado buat Tuhan Yesus, yaitu kehidupan mereka yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebaliknya, mengenal Yesus adalah kado terindah buat teman kita itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah integration. Integration itu dilakukan di bulan Januari. Integrasi gitu ya bahasa Indonesianya. Itu ngapain sih? Itu adalah masa di mana kita membawa orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus masuk dalam kelompok pemuritan. Karena kan pesannya Tuhan begini kan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata pemuritan itu bukan sesuatu yang bisa selesai dalam waktu KKR semalam gitu ya. Tapi menjadikan orang murid itu perlu seumur hidup. So,
Pemuridan itu nggak hanya sampai dia, siapa yang terima Yesus? Saya. Oke. Wah, gue sudah memuridkan. Belum, itu baru awalnya. Gitu ya. Tapi kita perlu membimbing, membawa orang itu dari percaya Yesus sampai menjadi serupa Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dan itu nggak bisa dilakukan sendirian, harus ada dalam komunitas, harus ada dalam kelompok. So, aku mau kasih tahu, project ini adalah jangka panjang. Jadi persiapkan stamina kamu. Jangan sampai kita menggebu-gebu ikut YOLO ini, kayaknya keren nih, apalagi ada Kak Raditya Olowan. Wow, aku ikut cuma gara-gara ada dia sih sebenarnya. Nah, jangan sampai nih kita salah why, ya kan? Kenapa ikut YOLO Project? Karena ada Kak Raditya Olowan, aku ngefans banget. Nah, itu salah why-nya. Walaupun aku juga tahu Kak Raditya Olowan juga hidupnya luar biasa jadi berkat. Tapi why-nya kita ikut dalam movement ini adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Kenapa? Karena itu the Great Commission. Kenapa? Karena itu perintahnya Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Aku mau mengasihi Tuhan aja, nggak bisa. Kamu harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gimana caranya mengasihi sesama? Ya muridkan sesama kamu untuk kenal Tuhan yang kamu sembah. Itu caranya. Dan that's why kita equip, kita perlengkapi melalui YOLO Project ini. Jadi key point yang pertama ya, dalam project timeline. Jadi Koko sebenarnya kasih section ini namanya project timeline. Terus hal yang harus diperhatikan adalah persiapkan stamina kamu. Jangan ngebut di awal. Istilahnya kalau orang lari maraton nih, ya lari maraton tuh beda sama lari sprint. Kalau lari sprint langsung aja geber dari awal. Lari kenceng sekenceng-kencengnya. Karena cuma 100 meter, 200 meter gitu ya. Tapi kalau lari maraton, kamu tuh jangan ngebut di awal, di tengah loyo. Nah, jadi persiapkan staminamu. Oke, persiapkan stamina rohani. Persiapkan stamina rohani. Oke, jangan menggebu-gebu di awal. Step by step sampai akhirnya kita bisa membangun hubungan dengan orang-orang ini. Oke, jadi jangan awal-awal langsung nanti, gue mau menangkan si Mindy nih, anggaplah namanya Mindy gitu ya. Saya mau menangkan si Mindy nih. Ya udah, pokoknya besok saya akan telepon dia, saya akan kirimin dia ayat gitu ya. Terus saya akan posting ayat, saya akan close friend tapi cuma dia aja. Terus habis itu saya akan kirimin dia banyak makanan. Biar dia, pokoknya Koko mau bilang that's not a good way. Oke, jaga stamina kita. Build your pace. Oke, bangun polanya dulu. Prepare your stamina. Oke, jangan hot-hot di awal gitu ya. Anget-anget ya gitulah ya kan. Jangan semangat-semangat di awal tapi di tengahannya melempem. Jadi persiapkan stamina. Cara jaga staminanya gimana? Kamu harus makan makanan yang bergizi, kamu harus rajin olahraga, setuju ya? Artinya apa makan makanan yang bergizi? Dalam arti rohani juga kamu harus makan firman Tuhan. Langsung dari Alkitab yang kamu baca, bukan dari khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Baca Alkitab saat teduh, prepare your stamina. Oke? Terus section yang berikutnya Koko mau bilang gini, project fokus. Siapa yang kita fokuskan? Perhatiin ya, siapa yang kita fokuskan? Koko kasih 4 kriteria sebenarnya. Koko akan kirim slide-nya menyusul ya. Tapi Koko kasih dulu sekarang 4 kriteria. Yang pertama, orang yang belum percaya Yesus. Dan utamakan teman atau kenalan. Bukan orang yang sama sekali kita nggak kenal. Oke? Orang yang belum percaya Yesus, teman atau kenalan yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan orang yang mungkin dulu sudah percaya Tuhan, tapi sudah lama juga meninggalkan Tuhan. Nggak ikut gereja, nggak ikut ibadah online. Nah, mereka adalah fokus dari YOLO Project ini. Jadi kita tidak mencari orang-orang yang sudah bergereja atau sudah percaya. Fokusnya adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Again, this is not about religion. Ya dari awal Koko nggak ada ngomong ini soal Kristen, ini soal Kristus Yesus. Oke? So gimana kategorinya? Yang pertama tadi ya teman atau kenalan yang belum percaya Tuhan Yesus, yang sudah percaya tapi mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Nah ada satu ayat yang jadi panduannya. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Koko bacain di bahasa Inggrisnya ya. Jesus answered them, healthy people do not need people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Jadi Tuhan bilang gini, orang sehat nggak perlu dokter, orang sakit yang perlu. Aku datang bukan untuk cari
mereka yang berpikir mereka benar. Tuhan nggak bilang, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar ya. Karena dia tahu di situ nggak ada yang benar. Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dia bilang begini di bahasa Inggrisnya, I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Jadi waktu kalian cari teman dan kenalan nih, siapa yang belum percaya Tuhan Yesus ya? Siapa yang belum percaya Tuhan Yesus ya? Kalau saran Koko begini, seperti kayak mengisi soal-soal ujian, mulailah dari yang lebih mudah dahulu. Oke, jangan cari orang-orang yang berpikir mereka benar. Mungkin kita juga tahu hidupnya nggak benar, tapi kayak, aduh ini mah susah dibilangin deh. Ya susah dibilangin gitu. Because they think they're a righteous person. Jadi mereka nggak akan peduli dengan apa yang kita lakukan. So mulailah dari yang mudah terlebih dahulu. Carilah orang-orang yang kita tahu, wah dia nih kondisinya, keberadaannya, dia sadar dia berdosa, cuman dia bingung dia harus ngapain. Nah, untuk bisa tahu sampai di level itu, kita nggak bisa nerka-nerka, lihat di IG story-nya doang, atau lihat di TikTok-nya aja. Tapi kita perlu membangun hubungan dengan orang-orang itu. Kita perlu ngobrol sama mereka. Oke, nah kita akan lakukan itu step by step. Tapi Koko mau kasih tahu, fokusnya adalah mereka yang belum percaya atau yang sudah jauh dari Tuhan, sudah ninggalin Tuhan. Mulailah dari yang lebih muda, orang-orang yang memang juga pengen bertobat, orang-orang yang udah lama mungkin mau diajak ke gereja cuman gak jadi gara-gara ibadah online. Oke, dan kriteria yang kedua adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan kamu secara berkelanjutan. Oke, ingat ini project jangka panjang. Jadi jangan cari orang-orang yang cuma kamu baru kenal dan kamu cuma bisa komunikasi sama dia seminggu sekali saking dia sibuknya gitu ya. Tapi carilah orang-orang yang cukup contactable, bisa dikontak, dia bisa replay. Oke, dalam waktu yang singkat gitu ya, bukan orang yang gua chat 2 minggu kemudian baru dibales. Nah, itu menurut Koko bukan contactable person. Oke. Karena Koko kembali lagi patokannya mulai dari yang terlebih mudah dahulu. Tapi yang lebih mudah harus yang belum percaya Yesus atau yang sudah jauh dari Tuhan. Koko berdoa kita nggak jadi ahli Taurat dan orang Farisi ya. Kamu jauh dari Tuhan. Kamu perlu pertobatan. Oke, ingat ya, bukan itu ya. Koko nggak pengen kita jadi habis dari sini tuh langsung buka kacamata kita terus ngelihat orang berdosa, cari-cari gitu ya. No, tapi berdoalah dan mulai lihat orang sekitar kita. Atau sederhananya gini, coba lihat IG story kamu, siapa-siapa aja yang sering muncul di situ, cari orang-orang yang paling dekat, yang contactable, yang kamu kenal, yang kamu bisa bangun hubungan berkelanjutan. Nggak cuma seminggu 2 minggu terus hilang. Oke? Dan yang ketiga, Koko kasih batas ya. Maksimal orang yang kita fokuskan adalah 3 orang saja. Minimal 1, maksimal 3. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, energi kita terbatas. Koko yakin kita semua juga punya aktivitas masing-masing. Jadi nggak usah fokus 1 RT, 1 RW, yang 1 desa kok. Koko yakin itu akan terjadi pada waktunya. Tapi hari ini, di masa ini, fokuslah ke minimal 1 orang, maksimal 3 orang. Oke? Karena kita perlu waktu untuk bangun hubungan dengan mereka. Kita nggak cuma kayak orang nyebarin brosur, tapi kita perlu punya hubungan secara pribadi dengan orang-orang ini. Dan itu perlu waktu. Oke, itu perlu waktu. Dan yang keempat, kriteria atau fokus kita untuk YOLO Project ini, siapa yang mau kita bawa mengenal Yesus adalah, kalau dari Koko pribadi ya, consider those who are same age or younger than you. Coba prioritaskan dari orang-orang yang umurnya sepantaran dan yang lebih muda dari kamu. Yang di bawah kamu usianya atau yang sepantaran. Oke? Kenapa? Karena balik lagi, mulailah dari yang lebih mudah. Dan menurut Koko, kita di zaman sekarang ini, apalagi teman-teman yang lebih senior, lebih dewasa, akan selalu jadi teladan, role model, dan panutan buat orang-orang yang lebih muda. Jadi akan lebih mudah untuk kita bisa membawa mereka kepada Yesus. Toh kalau mereka lebih mudah kenal Yesus, maka sisa hidup mereka juga akan dipakai dahsyat. Bukan berarti nggak boleh jangkau yang lebih tua. Boleh, tapi Koko mau bilang consider, pertimbangkan dan prioritaskan
Mereka yang umurnya seumuran, beda setahun 2 tahun lebih tua, it's okay. Tapi kalau bisa lebih muda lebih baik. Oke? Dan kuncinya adalah di sini. Kalau yang tadi kuncinya adalah siapin stamina. Kalau yang bagian section ini kuncinya adalah being present consistently and sincere. Oke? Apa artinya? Secara konsisten hadir dalam hidup mereka. Bukannya gini nih, oh nanti kan masa penjangkauannya Desember. Oke, nanti berarti hari Sabtu sebelum Minggu acara outreach-nya aku akan gempur dia habis-habisan gitu ya. No. That's not the way. Being present consistently. Jadi hadirlah. Kok kasih contoh ya. Gimana kok hadir secara konsisten? Kamu bisa komen story-nya. Kamu bisa tanya kabarnya. Kamu bisa tanya, gimana kondisi kesehatannya. Kamu bisa mulai tanya. Mungkin awalnya terkesan aneh. Tapi akan lebih aneh lagi kalau kamu nggak konsisten. Muncul sekali, hilang, 2 minggu kemudian muncul lagi. Mendingan kamu muncul dalam seminggu 3 kali, chat sama orang ini, dan consistently. Nah, dari situ hubungan akan terbangun. Dan ingat ya, yang kedua adalah tulus. Tulus. Jadi kalau seandainya respon yang tidak seperti yang kita inginkan, it's okay. Oke, it's okay. Kita nggak punya niatan apa-apa. Kita cuma pengen membawa orang lain mengalami yang kita rasakan. Hidupnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan hidup untuk tujuan Allah. Hidup yang cuma sekali ini nggak sia-sia jadinya buat dia. Nah, yang terakhir, section yang terakhir, Koko mau bahas soal project activity. Oke, so setelah ibadah hari ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Koko pakai istilah hovering. Oke, nanti Koko akan share slide-nya ya. Hovering itu H-O-V-V-E-R-I-N-G. Hovering ini muncul di ayat Alkitab pada saat Tuhan lagi menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu Roh Allah melayang-layang, the Spirit of God hovering. Roh Allah melayang-layang, bayangin ya, ngapain melayang-layang? Karena Roh Allah sedang menciptakan kehidupan. Itu masa penciptaan. Terus kata hovering juga dipakai waktu Tuhan bilang begini, aku seperti burung Raja Wali yang terbang mengitari umat pilihanku bangsa Israel. Jadi hovering itu artinya apa sih kok? Hovering artinya berdoa buat jiwa-jiwa. Itu yang kita mau ajak. Yang berapa? Maksimal 3. Minimal 1. Doain. Waktu kita doa, kita seperti sedang mempersiapkan kehidupan. Ingat ya, Roh Allah tuh melayang-layang untuk menciptakan dunia ini. Jadi waktu dia melayang-layang, dia sedang generating life. Dan sama, kita sedang menciptakan kehidupan buat orang-orang kita mau selamatkan dan jangkau. So that's why mulai doain, mulai hari ini doain. Bahkan nanti di pertengahan November kita akan ambil waktu untuk berpuasa bareng-bareng buat jiwa-jiwa ini. Dan protecting his creation, karena Koko yakin dan percaya menuju Desember ini, intensitas peperangan rohani kita ini akan semakin meningkat. Karena Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung, tapi kita juga tahu amanat agung ini hal yang sangat tidak disukai oleh iblis. So, kita harus memprotek orang-orang yang kita mau bawa kepada Yesus. Yang kedua, aktivitas kita yang bisa kita mulai lakukan adalah showing up. Kok mau bilang showing up tuh artinya ini, hadir. Oke, muncul di chat mereka, muncul di list incoming phone mereka ya, di telepon mereka gitu. Mulai muncul. Oh, tapi gue udah lama banget, ya udah mulai dari yang pelan-pelan. Mulai chat perlahan-lahan. Intinya mulai showing up, mulai muncul, mulai hadir, mulai bangun jembatan. Cari tahu kira-kira dia perlu apa, dia butuh apa, hari-hari ini keadaan dia gimana. Tapi ingat, jangan jadi polisi ya yang lagi menginterogasi. Ingat, siapkan stamina, pelan-pelan bangun hubungan. Mulai tanya apa yang menjadi kebutuhannya. So, apa key pointnya dari project activity yang terakhir ini? Berdoa dan hadir. Kuncinya adalah willing to sacrifice. Rela untuk bayar harga. Okay, so that's why dari awal Koko bilang, kalau why-nya nggak kuat, pasti nanti pas bayar harga ngeluh. Aduh kok pulsa gue habis. Aduh kok males banget dia, responnya flat banget. Pasti kita ngeluh. Tapi tahu gak sih dulu respon kita juga flat banget. Tapi Tuhan gak pernah nyerah.
Yesus sudah berkorban segalanya bagi kita. Sekarang giliran kita, bagian kita berkorban untuk orang lain supaya mereka mengenal Yesus. So itu yang Koko mau tekankan. Dan Koko mau jawab frequently asked questions ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau ditanyain teman-teman. Yang pertama gini, apakah boleh kalau saya beda kota dan beda gereja ikut YOLO Project? Jawabannya boleh. Kalau kamu beda gereja, tapi izin dengan leader gereja lokal setempat. Karena at the end, waktu orang yang kamu mau ajak terima Yesus, kamu harus bawanya ke komunitas dan gerejamu, bukan ke Shine. Kecuali orang yang ngajak memang jemaatnya Shine, jemaat gereja lokal ini. Kalau beda kota boleh nggak? Boleh. Tapi harus dibawa ke gereja lokal. Oke? Gimana kalau di gereja lokal nggak ada komunitas kok? Untuk sementara selama masa online masih bisa secara online ikut komunitas yang ada di sini, di Batam. Tapi menurut Koko itu hanya short term, jangka pendek. Pikirin jangka panjangnya. Kamu harus punya tempat untuk memuridkan orang itu di gereja lokal yang ada di kota kamu. Oke? Yang kedua, apakah saya harus daftar sekalipun jemaat, sekalipun saya pengerja dan aktivis? Jawabannya adalah ya, kamu tetap harus daftar. Oke, supaya apa? Supaya kita tahu orang-orang yang mau diajak dan kita bisa mulai hovering, berdoa buat mereka. Kita bisa memperkirakan kira-kira kalau mereka percaya Yesus, kemana nih integrasinya, kemana kita akan bawa mereka dimuridkan. Oke, kita bisa lihat dari usianya dan kita akan cocokkan dengan kelompok yang usianya sama gitu ya. Nah, yang ketiga, apakah masih bisa daftar? Jawabannya masih bisa. Oke, hari ini masih bisa. Tapi kalau udah minggu kedua, ketiga, keempat, aku rasa udah terlambat. Karena kita harus dengar dari why-nya sebenarnya. Oke, yang ketiga, apakah jika saya nggak daftar, tetap boleh ikut acara YOLO? Apakah nanti jadi link ibadahnya nggak di-share ke orang yang nggak daftar? Koko mau bilang gini, kamu daftar nggak daftar, kamu akan tetap dapat link acara YOLO ini. Tetapi bedanya apa sih? Orang yang daftar, mereka jadi pemain. Mereka pemain, mereka bukan penonton. Orang yang ikut aja tapi nggak daftar, maksudnya dia nggak mendaftarkan siapa orang yang mau dia fokusin untuk dia jangkau. Seperti ya nonton aja deh, lihat-lihat dulu. Dan Koko mau kasih tahu di mana-mana kalau dalam pertandingan yang dapat reward dan hadiah adalah si pemain, bukan si penonton. So, kalau boleh saran, pilihlah untuk jadi pemain daripada penonton. Bayar harganya juga sama kan. Tapi kalau jadi pemain, it's gonna be a different level. Oke? Lalu, apakah harus ikut semua sesi equipping selama November? Jawabannya tentunya iya. Oke, karena kita akan belajar banyak hal. Minggu 1, minggu kedua hal, minggu ketiga kita akan belajar gimana caranya berdoa supaya lebih efektif untuk orang yang kita mau jangkau. Minggu keempat kita akan ada talk show dengan ICC Bandung, dengan tim ICC Bandung. Jadi nanti Pastor Winston akan bawa teman-teman sepelayanan yang ada di sana untuk cerita kegerakan yang mereka lakukan. Dan di situ, aku yakin kita udah jalanin sekitar 2 minggu YOLO Project ini supaya waktu kita ketemu masalah, kita bisa tanya, ketemu gak sih kendala kayak gini? Ketemu gak sih masalah kayak gini? Dan itu kita bisa obrolin dan tanyain di minggu yang keempat. Dan minggu yang terakhir akan ada pengutusan dari Kak Angga ya, Pastor Ezra Jingga. Dan apakah boleh mengajak orang yang beda gender? Misalkan tadi kita udah join nih, boleh nggak daftarin orang yang beda gender? Jawabannya boleh, tapi hati-hati supaya tidak terjadi kebaperan. Ya, mengerti katakan amin. Jadi kalau menurut Koko, kalau misalkan kalian beda gender, lebih baik tingkat intensitas komunikasinya dibatasi. Tidak seperti kamu follow up yang sesama gender, gitu ya. Supaya balik lagi, mau bawa ke Yesus atau mau bawa ke diri kita, ya kan? Dan sebaliknya nih, kita mungkin nggak ada maksud seperti itu, tapi bisa jadi orang itu nanti salah arti. So better ya fokus ke yang sesama gender. Tapi kalau kamu punya teman yang kelihatannya, wah ini sesuai kriteria banget kok, boleh ajak, tapi please be very careful, oke? Be very careful. Anyway, Tuhan tahu isi hati kita. So hati-hati. Dan yang berikutnya, apakah kalau kondisi rohani saya sedang kering atau down, saya boleh ikut YOLO Project? Kok gue lagi garing-garingin, lagi kering-keringin nih rohani, boleh nggak ikut YOLO Project? Nah, jawabannya ada di kisah Elia dan janda Sarfat.
Kalian tahu Elia waktu itu disuruh Tuhan ke sungai Kerit. Waktu sungai itu kering, dia pergi ke Sarfat, dia ketemu seorang janda, dan janda itu hanya punya, dikatakan di Alkitab, segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan dia ketemu dengan Elia, dan Elia bilang gini, buatin aku dong roti. Buatin aku dulu, buat aku, nanti baru buat untuk kamu. Lalu dia bilang, aku cuma punya segini nih, ini aja kita mau buat, habis itu kita akan makan, setelah itu kita akan mati. Karena kita udah sekarat nih, udah gak punya bahan makanan lagi. Tapi Elia tetap bilang, buat aja dulu buat aku, baru nanti buat untuk kamu. Dan apa yang terjadi setelah janda Sarfat ini taat, maka tepung yang cuma segenggam dan minyak yang cuma sedikit, jadinya tidak terbatas. Jadinya nggak habis. Artinya, waktu keadaan teman-teman mungkin dalam keadaan kering atau down, kayaknya ngerasa, aduh Tuhan jauh banget nih, menangin jiwa, menangin diri sendiri aja, berat banget. Aku mau bilang gini, justru seringkali kita tuh susah bisa naik lagi, menyala-nyala lagi, karena kita seringkali fokusnya tentang diri sendiri. Waktu kita shift our focus untuk melayani orang lain dengan tulus untuk memuridkan mereka, maka segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada dalam diri kita justru jadi terus mengalir. Karena kita fokus ke orang, maka Tuhan memakai kita, membangkitkan kembali api itu supaya apa yang Tuhan mau berikan untuk orang lain itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya this is also one of the way Tuhan bisa membangkitkan kembali kegairahan kamu. Karena fokusnya adalah Tuhan dan sesama. Oke, so hari ini kalau misalkan ada teman-teman yang belum daftar, kok suggest yuk daftar. Kenapa? Karena ada grup tersendiri dan di situ kita bisa saling mengencourage satu sama lain untuk tahu apa yang kita sedang lakukan, dan kalau ada yang kendala, ketemu kondisi-kondisi, kita bisa sharing di grup tersebut. Oke, dan minggu depan kita akan belajar tentang gimana secara teknis kita ngelakuin hal itu. Oke, yuk sebelumnya teman-teman kita akan berdoa. Kita bisa siapkan perjamuan kudus juga. Tapi sebelumnya mari kita menyembah Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan. Kalau kami semua boleh bergabung dalam proyek ini bukan agenda acara gereja, tapi kami tahu ini yang Tuhan nyatakan melalui the greatest commandment and also the great commission. Tuhan, kami nggak mau hidup untuk diri kami. Kalau hidup kami cuma sekali, kami mau hidup untuk Tuhan yang telah mati bagi kami. Tuhan, siang sore hari ini buat kami sadar betapa berdosanya hidup kami, betapa kami nggak layak, betapa ending hidup kami sebenarnya hopeless karena dosa yang begitu menguasai kami. Tapi sejak kami kenal Tuhan Yesus, kami jadi orang-orang yang dibebaskan. Tapi bukan berarti kami bebas ngelakuin apa yang kami inginkan, tapi justru sebaliknya, Engkaulah Tuhan kami. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami, bahkan untuk dosa, tapi kami hidup untuk Tuhan. Dan waktu kami merenungkan firman-Mu Tuhan, kami menemukan Tuhan minta kami kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesama manusia. But how to do that? Gimana cara melakukannya? Tuhan pun gak tinggalkan kami clueless. Tuhan tetap memberikan kami tuntunan. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Di masa pandemi ini, waktu jendela online semakin terbuka lebar, semakin besar kesempatan kita untuk bisa membawa orang-orang ini. Amin. Berjuta jiwa
mau berdoa buat setiap kita. Seberapa banyak kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi-Mu, Tuhan aku mau melayani-Mu. Aku ingat Petrus suatu ketika pernah ditanya oleh Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Dan Petrus bilang, ya Tuhan aku mengasihi Engkau. Dan Tuhan bertanya hingga 3 kali. Dan Petrus menjawab, ya Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Dan hari ini kalau Tuhan bertanya, apa jawab setiap kita? Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita menjawab ya, kita nggak bisa cuma sekedar ngomong aja. But we need to do something. Sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan, contohkan selama dia hidup. Go and make disciples. Dan hari ini kalau kita bilang ya Tuhan aku mengasihi-Mu, kita harus melayani Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya, pergi jadikan semua bangsa murid. Tuhan gak suruh kita ke ujung dunia hari ini, tapi Tuhan minta kita lihat sekitar kita. Mulai berdoa buat 3 orang. Saat ini mulai berdoa buat 3 orang. Tuhan, siapa orang yang harus aku mulai bangun hubungan dengannya Tuhan? Kalau kalian tahu orang-orang yang memang kalian mau bangun hubungan, berdoa buat mereka saat ini. Tuhan, biar tahun ini bukan hanya tahun yang diingat sebagai tahun pandemi Tuhan, tapi tahun yang mengubahkan hidup orang-orang yang kami mau layani. Tahun yang mengubahkan seluruh hidup mereka Tuhan, karena mereka mengenal Yesus dan keselamatan jadi milik mereka. Tuhan, biarlah di Natal tahun 2020 ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik, membawa jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan, bahkan membawa kado terindah dalam hidup mereka, dan itu adalah Engkau Yesus. Tuhan, pakai anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau bilang kita mengasihi Tuhan, why don't we go and also make disciples? Thank you God. Mari katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Katakan, oh Tuhan, jadikanlah, oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani-Mu, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Mari kita ambil roti tangan kanan kita. Bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Aku cuma mau ingetin, roti dan anggur adalah tanda dari tubuh dan darah Kristus. Dan kok yakin ya, hari ini dalam minggu yang pertama kita selalu memperingati kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Dan bukankah itu dasarnya kenapa kita ngejalanin YOLO ini? Karena kita sadar betapa kita nggak layak, tapi tubuh dan darah Yesus dicurahkan supaya kita boleh terima keselamatan, kita boleh terima anugerah yang besar. Tapi kenapa kita jadi begitu egois dan mulai tidak lagi memperhatikan apa yang Tuhan minta? So hari ini waktu kita perjamuan kudus, aku berdoa biar kita mendapatkan hatinya Tuhan. Amin. Kita mendapatkan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan selalu buat jiwa-jiwa. Why not hatinya kita juga sekarang fokusnya jiwa-jiwa. Dan kok yakin banget ya, waktu kita mulai melayani jiwa-jiwa, kita tuh makin jadi seperti Kristus. Karakter kita bakal dibentuk.
Karena melayani jiwa tuh nggak mudah. Waktu kita memuridkan, justru pemuridan itu proses untuk mengubahin kita jadi seperti Kristus. But at the same time, itu menolong orang lain jadi seperti Kristus. Dan bukankah itu yang Tuhan minta? Kasih Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Waktu kita memuridkan, kita jadi seperti Kristus. Tapi kita juga menolong orang lain mengalami Yesus. So, yuk siapkan hati. Kuduskan kami semua Tuhan. Kami siap untuk perjamuan kudus. Mari ambil roti di tangan kanan kita. Mari angkat di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak, sekalipun dari beda-beda kota, kita semua mendapat bagian yang sama dalam roti yang satu itu. Kita semua terima pengampunan dari roti ini, dari pengampunan dari tubuh Kristus. Kita terima curahan darah yang sama di kayu salib. Jadi gak ada yang bilang, oh itu bukan bagianku, oh memuridkan itu bukan urusanku. Setiap kita menerima bagian yang sama. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan di tangan kanan kita. Mari kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi yuk kita sama-sama bilang, kami mau melayani, kami mau mengasihi. Yuk angkat tangan kita sama-sama. Kata, layani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Layani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi.
siang sore hari ini, apapun yang akan kami lewati, kami tahu Tuhan, kami punya dasar yang kuat. Why we do what we do today, why we join this project. Kami tahu karena kami mengasihi Tuhan dan kami akan menunjukkannya dengan menyelesaikan amanat agung. Becky, your last command as our first concern. Terima kasih Tuhan, bukan kuat dan gagah, tapi aku berdoa Roh Kudus turun atas setiap kami untuk jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan